pertama kali dalam sejarah pabrikan Mitsubishi dan juga Fuji Heavy Industries bekerja sama untuk membuat pesawat jet tempur pertama mereka, yang mana pesawat ini akan memperkuat Angkatan Udara Jepang dari tahun 1970-an sampai tahun 2006. Walaupun awalnya bukan didesain sebagai pesawat jet tempur, tapi pengalaman Mitsubishi dalam pengembangan pesawat di masa Perang Dunia Kedua tidak bisa diragukan lagi. Nah, di video kali ini, kita akan membahas sejarah pengembangan pesawat tempur buatan Mitsubishi dan juga Fuji Heavy Industries dalam membuat pesawat tempur mereka setelah Perang Dunia Kedua. Pesawat ini dijuluki sebagai Modern Zero, penerus dari pesawat Zero Jepang di Perang Dunia Kedua. Pada awal masa Perang Dingin, Jepang masih menggunakan beberapa pesawat tempur buatan Amerika Serikat, seperti pesawat F-86 Sabre dan juga F-100 yang masih digunakan oleh Angkatan Udara Jepang sampai tahun 1970-an. Lalu Jepang membeli pesawat F-104 Starfighter dan juga F-4 Phantom dari Amerika Serikat sebagai penerus selanjutnya dari generasi pesawat-pesawat Jepang sebelumnya. Nah, masalahnya pesawat ini memiliki kecepatan di supersonik. Ini memaksa Jepang untuk melatih pilot-pilotnya agar terbiasa dengan pesawat kecepatan supersonik. Nah, mereka membutuhkan pesawat latih supersonik. Nah, masalahnya pesawat-pesawat latih Jepang waktu itu hanya memiliki kecepatan transsonik atau pesawat tua lah istilahnya, seperti pesawat latih T-33 dan juga Fuji T-1. Ini tentu memaksa Jepang untuk mengadakan pesawat jet tempur latih baru dengan kecepatan supersonik. Jepang waktu itu dilema dengan dua pilihan, antara pesawat T-50 Talon milik Amerika atau Specad Jaguar milik Inggris-Prancis. Tapi pada akhirnya, Jepang waktu itu lebih tertarik dengan pesawat Specad Jaguar Inggris-Prancis. Jepang berencana ingin membeli dengan jumlah yang besar, dengan harapan mereka bisa memproduksi sendiri di bawah lisensi Specad Jaguar. Tapi sayangnya pihak konsorsium Specad Jaguar tidak memberikan tawaran yang menarik bagi pihak Jepang. Seperti contohnya adalah pembayaran royalti yang dianggap oleh pihak Jepang terlalu mahal untuk pesawat Specad Jaguar. Hingga harapan mereka terhadap pesawat Specad Jaguar Inggris-Prancis ini tidak sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, gejolak internal politik Jepang dan juga isu nasionalisme Jepang terhadap pembelian pesawat ini juga ikut membatalkan pengadaan pesawat Specad Jaguar Inggris-Prancis ini. Tapi muncul ide untuk membuat pesawat jet latih secara mandiri yang terinspirasi langsung dari Specad Jaguar Inggris-Prancis tersebut. Apalagi Jepang juga punya manufaktur yang berpengalaman dalam membuat pesawat tempur dan juga pesawat latih. Pemerintah Jepang akhirnya memberikan proposal pengembangan pesawat jet tempur latih ke beberapa manufaktur Jepang waktu itu. Pabrikan Fuji, Mitsubishi, dan juga Kawasaki memberikan proposalnya masing-masing. Dan hanya pabrikan Mitsubishi lah yang proposalnya diterima oleh pemerintah Jepang. Walaupun prototipe Mitsubishi dipilih, pabrikan Fuji Heavy Industries diminta untuk menjadi subkontraktor dalam pengembangan prototipe tersebut, sementara pabrikan Mitsubishi menjadi kontraktor utama dalam pengembangan prototipe pesawat jet tempur latih Jepang yang baru. Prototipe ini dinamai sebagai XT-2 yang didesain oleh pabrikan Mitsubishi yang dikepalai oleh Dr. Kenji Ikeda. XT-2 menggunakan sayap penyapu ke belakang dengan posisi air intake yang diletakkan pada bagian samping pesawat untuk mendapatkan kecepatan supersonik. Selain tata letak pesawat dan juga air intake, badan pesawat didesain dengan desain yang ramping seperti pensil dan juga aerodinamis untuk mendapatkan kecepatan supersonik. Pesawat didesain dengan dua kanopi, di mana terdapat kanopi untuk instruktur dan juga calon penerbang. Dan di tahun 1972 terdapat perubahan nama menjadi Mitsubishi T2. Untuk tampilan hoodnya ia menggunakan hood Thomson CSF milik Prancis. Dan pada tahun 1972, Jepang mulai memproduksi pesawat T2. Jepang membuat dengan total mencapai 90 unit, dan terdapat dua varian yang masuk dalam jalur produksi, yaitu varian Z, varian awal tanpa persenjataan, dan varian K, varian akhir yang dilengkapi dengan persenjataan. Untuk mesinnya, Jepang menggunakan mesin buatan Rolls-Royce yang dilisensikan oleh Inggris ke Jepang, yaitu mesin TF4080A1, yang mana merupakan jenis mesin afterburning turbofan. Untuk sistem radar, ia menggunakan radar AN/AWG-11 yang sama dengan F4 Phantom milik Inggris. Ini merupakan radar pencari dan juga pembidik yang dibuat lisensi oleh Mitsubishi Electric. Dengan mesin ini, ia mampu mencapai kecepatan di 1,6 Mach dengan ketinggian terbang di 15.000 meter. Berkat penggunaan mesin ini, T2 mampu mencapai kecepatan supersonik. Jika dilihat secara fisik, pesawat T2 Mitsubishi memiliki kemiripan yang hampir sama seperti Specad Jaguar milik Inggris-Prancis. Walaupun Jepang mengklaim kalau mereka tidak meniru, melainkan terinspirasi dari Specad Jaguar Inggris-Prancis. Tentu juga terdapat perbedaan pada spesifikasi dan juga kemampuan dari masing-masing pesawat ini. Dan pada tahun 1975, pesawat Mitsubishi T2 masuk dalam layanan Angkatan Udara Jepang sebagai pesawat pilot latih
Selama dalam operasional Angkatan Udara Jepang, pesawat ini banyak menghasilkan pilot-pilot baru untuk Angkatan Udara Jepang. Tapi di masa-masa yang mendatang, ada opsi untuk melakukan pengubahan pesawat T-2 ini, itu dari pesawat jet latih ke pesawat serang ringan. Hal ini tentu berimbas kepada perubahan modifikasi pesawat T-2 yang sudah ada sebelumnya. Tentu hal ini untuk mengurangi biaya research and development. Dan juga pesawat T-2 nyatanya bisa diubah menjadi pesawat serang ringan. Secara fisik, ini tidak akan mengubah pesawat T-2, tapi mengubah seperti avionik, penempatan posisi instruktur, dan juga penambahan cantelan pada bagian sayapnya. Seperti contohnya pengubahan radar utama dan juga pengubahan posisi radar peringatan pada bagian ekor sayapnya. Lalu perubahan penempatan posisi avionik yang diletakkan pada bagian kokpit instruktur belakang, penambahan cantelan pada bagian bawah pesawat, pemberian rudal dan juga penggunaan rudal baru, serta adanya meriam utama pada bagian bawah pesawat, dan juga pengembangan sistem HUD dan juga navigasi yang dikembangkan secara lokal. Karena beberapa perubahan tersebut, pesawat ini berganti nama jadi Mitsubishi F1 yang merupakan pengembangan versi pesawat serang dari T2. Untuk bagian mesinnya, ia masih menggunakan mesin yang sama seperti Mitsubishi T2, sehingga tidak ada perubahan kecepatan yang dapat diraih oleh Mitsubishi F1. Selama berdinas di Angkatan Udara Jepang, ia memperkuat posisi kekuatan Angkatan Udara Jepang. Terlebih lagi, pesawat ini memiliki kemampuan multi-role. Hal ini terjadi karena penambahan cantelan yang tersedia sebanyak 5 unit, memungkinkan pesawat bisa membawa senjata mencapai berat maksimal di maksimal 2.700 kg. Bisa membawa persenjataan eksternal atau bahkan bahan bakar eksternal di bagian bawah sayap pesawat. Saat Mitsubishi F1 memungkinkan untuk membawa persenjataan seperti 2 pot roket 75 mm yang diletakkan di bawah sayap atau bom MK82 dengan berat masing-masing sekitar 230 kg. Tentu dengan konfigurasi ini, pesawat ini cocok untuk serang darat ringan. Selain itu, ia juga mampu membawa rudal udara ke permukaan. Itu adalah rudal tipe 80 yang merupakan rudal udara ke permukaan yang dikembangkan secara lokal oleh Jepang. Selain itu, ia juga dipersenjatai dengan meriam utama Gatling Gun yang mampu menembakkan peluru sebanyak 2000 unit per menit untuk pertempuran jarak dekat. Tentunya ia juga dilengkapi dengan rudal udara ke udara, yaitu rudal AIM-9 Sidewinder. Untuk jaraknya sendiri, jika menggunakan tangki eksternal, ia mampu mencapai jarak maksimal di 550 km. Oh iya, untuk jarak maksimal Mitsubishi T2 sama dengan Mitsubishi F1 karena mesinnya nggak diganti. Dan pada tahun 2006, pesawat Mitsubishi F1 akhirnya dipensiunkan karena sudah memasuki batas maksimal jam terbang yaitu 4.000 jam terbang. Nantinya pesawat ini akan digantikan oleh pesawat F-16 varian CD yang merupakan kerjasama antara Jepang dengan Amerika Serikat, atau yang akan dikenal nantinya sebagai Mitsubishi F2 yang tentu jauh lebih mumpuni dan lebih canggih dibandingkan Mitsubishi F1. Sejatinya, pesawat Mitsubishi T2 merupakan pesawat latih supersonik pertama Jepang yang dikembangkan oleh Jepang sendiri, dan pesawat Mitsubishi F1 adalah versi serang darat atau pesawat multi-role dengan kemampuan serang ringan. Nah, sekian pembahasan mengenai pesawat Mitsubishi T2 dan juga Mitsubishi F1. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.